Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Sahabat bias sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah tentunya menjadi hal yang tidak bisa kita lupakan dalam setiap detik waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Karena tentunya tidak akan kita berjalan, tidak akan kita bisa melakukan aktivitas kecuali itu semua karena kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sahabat bias sekalian yang saya muliakan, ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang ikhwah di sahabat bias, yaitu pertanyaan yang meminta untuk agar diberikan solusi dalam masalah apa, yaitu solusi dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang bersangkutan bertanya, untuk kondisi seperti sekarang ketika di masa pandemi, ya tentunya ini berdampak pada sisi ekonomi kaum muslimin yang menjadikan kondisi ekonomi mereka tidak menentu, sedangkan sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban, yang mana ibadah kurban itu adalah ibadah yang berkaitan dengan materi, sedangkan masalah ekonominya sedang gonjang-ganjing atau sedang tidak stabil. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan agar tetap bisa berkurban dengan mungkin dana yang terbatas. Nah, gini di sini pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab sembari kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bias sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak diragukan lagi kita sekarang memang sedang menghadapi kondisi yang sulit, ya, ada pandemi global yang dirasakan oleh keumuman manusia secara umum, ya, terkhusus juga yang menimpa kaum muslimin. Lebih spesifik lagi juga berpengaruh kepada kondisi ekonomi kaum muslimin. Sehingga seseorang yang mungkin di tahun yang lalu yang mempunyai kelonggaran rizki yang berlebih, mungkin tahun lalu bisa berkurban, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan mudah, mungkin untuk tahun sekarang diberikan agak kesusahan. Tapi tentunya satu hal yang perlu kita camkan terlebih dahulu adalah tidaklah ada musibah yang menimpa kita semua, melainkan itu salah satu sebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Tidaklah ada asap kecuali ada apinya. Tidaklah ada musibah kecuali ada dasar atau sebab, ya, dosa yang dilakukan oleh kaum manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kamu, menimpa kalian, melainkan itu karena disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa yang banyak. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, maksudnya wa ma asabakum ayyuhan nas, dan apa yang menimpa kalian wahai manusia min musibah, berupa musibah fi dinikum wa dunyakum, dalam musibah dalam agama kalian, dalam dunia kalian, fa bima kasabtum minadz-dzunubi wal atsam. Itu tuh disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Maka hal pertama yang perlu kita camkan adalah kondisi sulit seperti ini kita disuruh untuk mengkoreksi diri terlebih dahulu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki diri, meminta ampunan kepada Allah SWT, beristighfar, bertaubat agar Allah mengembalikan kita kepada kondisi yang lebih baik sebagaimana sedia kala. Kemudian kita, sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah, kita berpindah ke permasalahan kurban, ya. Sejatinya para ulama menjelaskan untuk kurban sendiri, mayoritas ulama mengatakan bahwa kurban itu sejatinya tidak wajib, melainkan sunnah muakkadah, ya, yang pada dasarnya misalnya tidak dikerjakan pun bagi orang yang punya kemampuan materi, dia tidak berdosa. Walaupun itu merupakan perbuatan yang tidak bagus, tapi tidak ada dosa, tidak ada hukuman bagi dirinya.
Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di juz 5 ya, halaman 76 sampai 77 disebutkan dzahaba jumhurul fuqaha wa minhum asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa huwa arjahul qaulaini inda Malik wa ihda riwayataini an Abi Yusuf. Mayoritas ulama, mayoritas fuqaha dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah dan pendapat yang paling kuat dari Imam Malik, juga salah satu pendapat dari riwayat Abu Yusuf, bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah di sini adalah sunnah yang menurut istilah para fuqaha, yaitu yang ketika dikerjakan mendapatkan ganjaran, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Walaupun sebagian ulama yang lain seperti pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa kurban itu wajib. Adapun pembahasan dalil wajib atau tidaknya itu tentunya pada kesempatan yang lain. Nah, misalnya taruhlah kita mengambil pendapat jumhur ulama bahwa ternyata kurban itu tidak wajib. Apakah kemudian lantas kita meninggalkannya begitu saja? Nah, tentunya tidak menyepelekannya. Selagi masih ada kesempatan, maka diusahakan untuk berkurban. Walaupun sejatinya misalnya dia tidak punya kemampuan materi, boleh saja dia meninggalkannya. Karena ibadah kurban berkaitan dengan materi. Ketika ada kemampuan, baru dituntut bagi dirinya, hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Tapi ketahuilah ada satu hadis yang menjelaskan bahwa bersedekah, bahwa beribadah di kala sempit itu ganjarannya lebih besar. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqah a'zam? Wahai Rasulullah, sedekah seperti apa yang ganjarannya ya besar, yang ganjarannya lebih besar? Nabi SAW mengatakan, anta saddaq wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mal al-ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan, dan seterusnya. Yang kurang lebih maknanya adalah Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah mana yang pahalanya lebih besar? Di situ Nabi mengatakan, yaitu engkau bersedekah pada saat engkau masih sehat, engkau takut untuk menjadi fakir, dan saat engkau berangan-angan menjadi kaya. Ya, poinnya di situ. Yaitu ketika seorang bersedekah, ya, dan dengan sedekah itu sejatinya dia takut dirinya akan fakir, dan ketika dia mengharapkan akan dirinya menjadi seorang yang kaya, tapi dia lebih merelakan hartanya tadi disegahkan di jalan Allah, diikhlaskan untuk beribadah, disitulah poin bahwa orang ini nanti akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Tentunya kondisi seperti sekarang ketika kekurangan, uang menipis, tabungan mungkin ada tapi sedikit, tapi seorang masih punya ghirah, masih punya semangat untuk mendirikan syiar Allah, itu ikut kurban misalnya, maka ganjarannya tentunya akan bisa pahalanya lebih besar daripada ketika orang dalam keadaan lapang. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke poin-poin atau cara-cara bagaimana dalam kondisi krisis seperti sekarang kita bisa tetap berkurban walaupun secara ekonomis tetap sah, tetap berpahala, walaupun mungkin dari sisi afdoliyah kurang. Tapi ini bisa menjadi solusi bagi yang tetap ingin berkurban ketika dalam kondisi krisis. Yang pertama adalah ada satu cara, yaitu berkorban dengan domba yang umurnya 6 bulan. Ya, domba yang umurnya 6 bulan, alias bisa kita katakan dalam bahasa Jawa masih cempe, masih anakan. Tapi dia sudah umur 6 bulan, masuk bulan ke-7. Dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Ya, diperbolehkan oleh para ulama. Tentunya kalau membahas tentang umur, itu onta itu minimal umur 5 tahun, sapi minimal umur 2 tahun, kalau kambing biasa minimal 1 tahun, kalau domba, ya bahasa kita wedhus gembel kalau bahasa Jawanya, itu 6 bulan sudah diperbolehkan. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, asyartu tsani, syarat yang kedua berkaitan dengan umur, yaitu antablugha sinnul at-tadhiyah, yaitu sudah mencapai umur kurbannya, itu sudah mencapai umur yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Bi antakuna saniyah, yaitu saniyah. Saniyah itu bahasa Jawanya itu poel, alias sudah ganti gigi. Au fauqas saniyah, atau umur di atas itu. Yaitu dari kalangan onta, sapi, kemudian kambing yang biasa, kemudian wajadaah, kemudian umur
domba jadaah atau di atas jadaah dari kalangan do'an, yaitu dari kalangan domba. Nah, para ulama menjelaskan dalam kitab Al-Mughni apa yang dimaksud jadaah dari do'an. Berkata Ibnu Qudamah mengutip perkataan Waqi', al-jada' minad do'an yakunu ibnu sab'ah au sittah asyhur. Jada' dari do'an itu yaitu domba yang sudah berumur 7 bulan atau sudah sempurna 6 bulan. Nah, ini diperbolehkan. Domba pakai umur 6 bulan sudah diperkenankan. Tentunya dari sisi ekonomi lebih murah daripada yang beli umur setahun atau daripada ikut korban rombongan sapi. Nah, ini bagi orang yang mungkin dananya terbatas, bisa solusinya membeli kurban dari domba yang minimal umur 6 bulan. Mungkin kurang afdal, tapi dari sisi ganjaran insya Allah tetap mendapatkan ganjaran kurban. Solusi yang kedua, kawan-kawan sekalian, yaitu berkurban dengan hewan betina. Ya, berkurban dengan hewan betina. Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Lajnah Ad-Daimah, ya, di juz 11 halaman 414 dikatakan bahwa la tasihul udhiyah, tidak sah hewan kurban itu illa makana sinnuhu sittah asyhur, kecuali ya hewan kurban itu minimal umurnya 6 bulan dari kalangan domba, masuk bulan ke-7. Sawaun kana dzakaron au unsa, entah sama saja ya jenisnya itu jantan atau betina. Nah, di sini disebutkan jantan betina sama saja. Fatwa ini ditegaskan oleh komentar Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan sawa'un adzakar wal unsa min jami'i dzalik. Sama saja boleh menyembelih hewan kurban entah yang jantan atau betina dari semua itu. Maksudnya dari hewan-hewan kurban yang disebutkan sebelumnya, yaitu onta, sapi, kambing ya, Jawa atau juga yang jenis domba. La khilafa fi syai'in min hadza. Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini menurut Imam An-Nawawi. Jadi boleh betina, boleh jantan. Dan ini tentunya juga menjadi solusi karena menyembelih yang betina itu biasanya dia lebih murah harganya daripada yang jantan. Cuman ada satu poin, ternyata untuk di Indonesia ini menurut tinjauan syar'i memang sah-sah saja dengan betina. Tapi ternyata kalau ditinjau dari aturan yang ada di Indonesia, kalau sampai ketahuan pemerintah ternyata itu dilarang. Ketika apa? Hewan betinanya masih produktif. Ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, juga Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, ternyata bagi yang ketahuan menyembelih hewan kurban betina yang masih produktif, itu misalnya sapi atau kerbau itu bisa diancam penjara 1-3 tahun. Nah, ini mungkin sisi lain ya. Karena pemerintah dalam penjelasannya ingin mewujudkan swasembada daging. Karena sapi dan kerbau dan yang semisalnya itu memang perkembangannya lama. Sehingga yang disembelih kurban itu bolehnya untuk yang jantan. Tapi para pemerintah juga mengatakan boleh untuk betina dengan syarat yang sudah tidak produktif. Itu nanti bisa dibuktikan dengan surat dari dokter hewan. Memang misalnya betina ini tidak produktif, mandul ataukah sudah berumur, nanti baru dibolehkan. Nah, itu mungkin sebenarnya jadi solusi, tapi ketika ada arahan dari pemerintah, jika ada masalah di situ maka juga kita termasuk dituntut untuk mentaatinya. Tapi boleh untuk yang sudah tidak produktif. Solusi yang ketiga, agar kurban kita bisa tetap bisa kurban tapi dengan dana yang minimal adalah berkurban dengan hutang. Ya, berkurban dengan hutang. Mungkin bisa jadi bulan sekarang kita belum punya uangnya atau punya tapi baru separuh. Maka boleh pinjam kepada saudaranya jika memang ketika dia pinjam memungkinkan untuk mengembalikan. Kemungkinan besar bisa membayar hutangnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia kemungkinan besar susah membayar hutangnya, afdolnya hendaknya ditinggalkan. Karena sejatinya saat itu dia belum kena beban syariat. Tapi kalau memungkinkan dia bisa bayar hutang, maka silahkan boleh untuk berhutang. Seperti orang yang misalnya bekerja punya gaji tetap, sehingga setiap akhir bulan atau awal bulan dia gajian bisa nyicil. Ini sebagaimana dikutip dalam fatwa Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa juz 26 halaman 305, beliau mengatakan in kana lahu wafa'un fastadana ma yudhi bihi fahasan. Jika misalnya orang ini ya memungkinkan untuk menepati pembayaran hutangnya, kemudian dia berhutang,
untuk berkorban, maka ini adalah perbuatan yang baik. Wala yajibu alaih. Tapi sejatinya tidak wajib untuk dirinya an yaf'al, untuk melakukan hal tersebut. Tapi misalnya dia mau berhutang, silahkan diperbolehkan. Ini tentunya juga memperingan. Dia tidak bayar langsung, tapi bayar sebagian, sisanya misalnya nanti dicicil, atau sisanya nanti cari penutupnya dari teman yang lain, nanti kemudian dibayar di awal bulan atau di akhir bulan. Ini menjadi solusi untuk memperingan biaya kurbannya. Kemudian solusi yang selanjutnya agar tetap bisa berkurban, tetap sah, walaupun mungkin tidak terlalu afdol, adalah yang keempat, adalah berkurban dengan hewan yang punya kecacatan. Namun kecacatan yang tidak menghalangi keabsahan kurban. Tetap sah, ya, tapi mengurangi keafdolan. Seperti apa? Seperti misalnya kurban hewan yang telinganya berlubang, atau telinganya sobek, ya, atau giginya ompong, atau tanduknya patah. Ini biasanya penjual akan menjual dengan harga yang lebih murah. Insya Allah masih sah walaupun mengurangi sisi keafdolannya. Sebagaimana dalam kutipan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam kitab beliau 67 permasalahan dalam kurban, beliau mengatakan tukrahul udhiyah bil bahimah. Memang dimakruhkan, ya, menyembelih hewan kurban dengan apa? Allati khuriqat udhunuha, yang berlubang telinganya, au syuqqat tulan au ardon, atau sobek, ya, secara panjang atau lebar telinganya, au saqata ba'du asnanuha, atau sebagian giginya ompong, au kusira qarnuha, atau yang tanduknya patah. Namun tetap sah, ya, namun tetap sah. Nah, ini hanya untuk antisipasi saja karena dananya mepet. Nah, tentunya kalau dananya lebih banyak, tentunya cari yang lebih afdol. Tapi karena ini menjadi sebagai solusi, dananya mepet, tetap bisa kurban dengan hewan yang punya sedikit kecacatan namun tidak mengurangi, ya, keabsahannya, tidak berpengaruh pada keabsahannya. Solusi yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana agar tetap bisa kurban dengan dana yang minimal, yaitu membeli hewan kurban di akhir-akhir hari tasyrik. Ya, kalau beli di sebelumnya atau pas hari kurban biasanya masih mahal. Di akhir-akhir, misalnya tanggal 13 Dzulhijjah, ini biasanya juga harganya sudah turun. Dan para ulama menjelaskan sembelihan hewan kurban itu 4 hari. Dari Idul Adha tanggal 11, 12, 13, yaitu hari tasyrik itu masih sah, diperbolehkan. Maka boleh membelinya di akhir hari tasyrik, biasanya lebih murah, kemudian dia sembelih. Sebagaimana dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah disebutkan di situ bahwa menyembelih kurban itu 4 hari, yaitu Yaumul Id, hari Id, kemudian salasah ayyamin ba'dahu, kemudian 3 hari setelahnya. Dan akhirnya adalah di tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Itu masih sah untuk menyembelih hewan kurban. Nah, itu mungkin beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai solusi bagi yang ingin tetap bisa berkurban namun dengan dana minimal. Dalam kaidah fikih dikatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapati semua, maksimal jangan ditinggalkan semuanya. Tidak bisa kurban secara afdol yang paling bagus, tapi jangan kemudian kurbannya ditinggalkan begitu saja. Ambil walaupun minimalis, ambil walaupun kurang afdol, tapi insya Allah dengan niat yang baik, insya Allah itu juga bisa membesarkan ganjaran pahala kurban kita. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan manfaat dan faedah untuk sahabat bias dan yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.